Bro, lu tahu nggak sih kalau sekarang lagi ramai bahasan soal revisi Undang-Undang TNI? Jadi, pemerintah dan DPR lagi membahas rancangan Undang-Undang RUU TNI yang bakal mengubah beberapa aturan utama soal peran dan posisi prajurit TNI. Dan, seperti biasa, nggak semua orang setuju karena ada beberapa hal yang cukup kontroversial. Nah, gue jelasin, biar lo nggak ketinggalan info. Ada beberapa poin utama yang jadi sorotan. Yang pertama, TNI aktif bisa menduduki jabatan di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ini yang paling ramai dibahas, karena sebelumnya aturan melarang prajurit aktif masuk ke posisi sipil, kecuali di Kementerian Pertahanan dan beberapa posisi tertentu. Sekarang, kalau RUU ini disahkan, tentara bisa masuk ke berbagai instansi lain. Yang kedua, ada rencana memperpanjang usia pensiun prajurit TNI. Tapi, detail soal angka pastinya masih belum jelas. Buat lo yang belum tahu, di aturan yang sekarang, usia pensiun perwira tinggi itu 58 tahun dan bintara serta tamtama itu 53 tahun. Kalau umur pensiunnya diperpanjang, artinya mereka bisa lebih lama bertugas sebelum regenerasi ke perwira-perwira muda. Selain itu, ada beberapa aturan lain yang awalnya sempat dimasukkan, tapi akhirnya dicabut, kayak keterlibatan TNI dalam pemberantasan narkoba dan penempatan prajurit di Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ini mungkin karena dianggap terlalu jauh dari fungsi utama militer sebagai alat pertahanan negara. Sekilas, mungkin ada yang mikir kalau aturan ini bagus buat memperluas peran TNI di pemerintahan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa risiko yang bisa terjadi. 1. Mirip duifungsi ABRI zaman Orde Baru. Kalau lo ingat atau pernah baca sejarah, dulu di zaman Orba, militer nggak cuma bertugas sebagai alat pertahanan negara, tapi juga masuk ke dalam birokrasi sipil dan politik. Nah, kalau aturan ini disahkan, ada kekhawatiran peran ganda seperti ini bakal muncul lagi. Dan ini agak bertentangan sama prinsip demokrasi yang harusnya menempatkan militer di bawah kendali sipil. 2. Profesionalisme TNI bisa berkurang. Militer itu seharusnya fokus di pertahanan negara, latihan perang, dan tugas-tugas kemiliteran. Kalau mereka sibuk ngurus jabatan sipil, bisa-bisa fokus mereka terbagi. Akhirnya, baik tugas pertahanan maupun tugas sipil malah nggak maksimal. 3. Tumpang tindih dengan lembaga sipil. Bayangin, kalau TNI mulai menduduki jabatan di kementerian lain, padahal di sana sudah ada PNS atau pejabat sipil yang seharusnya bekerja di bidang itu. Bisa jadi malah bikin koordinasi makin ribet dan malah bikin birokrasi nggak efisien. 4. Regenerasi perwira bisa terhambat. Kalau usia pensiun diperpanjang, otomatis regenerasi dalam tubuh TNI bisa melambat. Para perwira muda yang seharusnya punya kesempatan naik pangkat atau menduduki posisi strategis jadi terhambat karena atasannya masih menjabat lebih lama. 5. Risiko penyalahgunaan wewenang. Ketika militer masuk ke ranah sipil tanpa pengawasan yang jelas, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Mulai dari konflik kepentingan sampai praktik yang bisa merugikan transparansi dan demokrasi. Jadi intinya RUU TNI ini masih jadi perdebatan. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai cara untuk memperkuat peran TNI di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, banyak yang khawatir kalau ini malah membawa kita balik ke era di mana militer punya terlalu banyak kewenangan di luar tugas pertahanannya. Gimana menurut lo?